ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Pertama pra-observasi, dan observasi di kelas, dan pasca observasi. Sekarang kita masuk pra-observasi. Pra-observasi ini bertujuan sebagai komponen penilaian bagi CGP nantinya. Selanjutnya juga bertugas sebagai pijakan PP dalam memandu proses pembelajaran pasca observasi dengan pendekatan coaching. Berdasarkan tujuan itu tentu nanti Ibu mengobservasi Bu Linda bagaimana sejauh ini persiapan Ibu Linda untuk proses pembelajaran ini nanti sejauh mana? Ibu, untuk menuju untuk kegiatan observasi berarti saya melakukan beberapa persiapan, di antaranya itu FTP untuk mata ajar FTP berdifferensiasi. Kemudian saya juga menyediakan media pembelajaran berupa video pembelajaran supaya nanti siswa itu dia bisa semangat dan bisa aktif dan kreatif di kelas. Tapi sejauh ini sudah ada persiapan Ibu Linda untuk proses pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran itu efektif ya, dengan mempersiapkan media video pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya karena persiapan Bu Linda sudah lengkap, observasi yang bisa Ibu lakukan ke kelas kira-kira jam berapa nanti? Hari ini hari Senin ya, tanggal 5 Februari 2024. Itu saya masuk ke kelas 7 itu Bu, pakai jam pelajaran, nanti belajar pelajaran itu jam 10.30 sampai 11.30. Oke, kita sepakati ya. Jamnya nanti jam 10.30 sampai jam 11.30. Baik, karena kita sudah sepakat waktunya untuk observasi, kita cukupkan sampai di sini. Apa ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup bincang kita hari ini? Rasanya sudah cukup Ibu. Terima kasih. Kita langsung ke kelas observasi. Sumber daya
Siswa dapat menjelaskan secara global tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi secara benar. Jadi tujuannya ada dua. Kemudian tujuannya yang pertama adalah untuk ketika presentasi kelompok nanti siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Apa itu presentasi tentang kegiatan ekonomi. Ya. Kira-kira mengapa sih manusia itu perlu melakukan kegiatan ekonomi itu? Apa tujuan mereka manusia melakukan kegiatan Iya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Karena manusia beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Nah, teknik penilaian itu nanti dalam pelajaran hari ini itu punya 3 teknik penilaian. Yang pertama itu nanti itu menilai sikapnya, bagaimana sikap kita belajar kelompok. Yang kedua penilaian keterampilan itu keaktifan dalam diskusi kelompok. Yang ketiga pengetahuan hubungan dengan keberhasilan ataupun bisa tidaknya memiliki LKPD yang bisa. Oke, nah sebelum kita masuk pembelajaran, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, semangat kita bikin dulu. Kita bikin dulu, sambil ya. Ini saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi ekonomi, yaitu fokusnya tentang apa saja sih kegiatan ekonomi. Tentunya mereka sudah pernah mempelajarinya tentang maksudnya produksi, distribusi, dan distribusi. Nah, pada hari ini kita akan membahas produksi. Silakan anak-anak menyaksikan dari kami. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi yang kita siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi secara baik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan distribusi. Seperti yang kita ketahui pelajaran pertemuan sebelumnya, kegiatan ekonomi akan terus dilakukan oleh seseorang karena kebutuhan manusia semakin berkembang dengan dihadapkan pada alat atas kebutuhan yang berbeda. Lalu, apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, dan ketiga adalah kegiatan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna atau barang jasa tersebut. Contohnya seperti seorang buruh pabrik yang sedang menjahit kain yang digunakan untuk produksi baju. Contoh kedua yaitu seperti seorang petani yang mengolah sawah untuk ditanami padi. Tujuan dari produksi sendiri yaitu pertama memenuhi kebutuhan umat manusia, kedua memperoleh keuntungan, ketiga mempermudah manusia dalam mencapai keuntungan. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi produksi, yaitu faktor produksi asli berupa sumber daya alam dan tenaga kerja atau SDM. Yang kedua adalah faktor produksi turunan berupa modal dan kewirausahaan. Keempat faktor ini akan menimbulkan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Faktor ini disediakan oleh alam untuk faktor ini yang memiliki biasanya seperti tukang sapu, berupa barang modal tidak hanya pertama adalah faktor pemerataan. Faktor ini adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar
Tujuan dari distribusi adalah mengatur dari kebutuhan masyarakat terutama jasa kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan tanpa pengeluaran sehingga penyebarannya langsung dari produsen menuju ke konsumen. Contohnya seperti penggunaan yang yang kedua adalah distribusi simulasi. Distribusi ini dari produsen ke konsumen yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya itu pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Selanjutnya, cara ketiga adalah distribusi tidak langsung. Distribusi ini konsumen melalui ada agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang bermanfaat. Contohnya, perusahaan ini menjual mie instan bermanfaat ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan ini adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan barang dan secara berangsur maupun sekaligus habis. Contohnya satu, berbelanja, memakan nasi, memakan satu, dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mengalami konsumsi, yaitu perbedaan data, harga, perkiraan harga barang pada masa yang akan datang, perbedaan selera, perbedaan usia,
kelompoknya, perwakilan kelompoknya silakan nanti ke Bapak. Ya. Oke, kelompok berapa ya siapa? Kelompok berapa ya siap? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 ya? Oke, mantap. Kelompok 2. Kami kepada Abdullah akan segera berhitung ke depan perbicaraan. Sekali lagi menyampaikan keinginan agar berkumpul di perbicaraan ke depannya. Apa nak? Perkenalkan nama saya Ridho. Perkenalkan nama saya Rizky. Baiklah, kami akan memulai presentasi tentang kegiatan ekonomi. Soal 1. Jelaskan pengertian dari produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor kewirausahaan. 3. Bagaimanakah cara pendistribusian barang yang dilakukan pada gambar di atas? Gambar 1, distribusi langsung. Gambar 2, distribusi semi langsung. Gambar 3, distribusi langsung. Keempat, siapakah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi yang terlihat pada gambar di atas? Jelaskan rumah tangga keluarga. 5. Jelaskan kenapa manusia melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Demikianlah presentasi kami saat ini. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Apakah ada yang mau melanjutkan? Apakah ada yang ingin mau bertanya? Ada dari kelompok lain yang bertanya nggak? Nak dari sambil bertanya? Nggak ada yang bertanya? Ya, nggak paham semuanya nih? Oke, ada yang bertanya? Sekian dari presentasi kami. Mohon bila kalau ada kata-kata salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua.
2. Saya Sabina Muciade sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami, yaitu kegiatan ekonomi. Langsung saja kami presentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan benda baru atau kegiatan menambah kegunaan suatu benda sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. 2. Faktor produksi dibedakan menjadi 4, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. 3. Pola gambar yang pertama adalah distribusi langsung, dan pola gambar yang kedua yaitu distribusi semi langsung. 3. Pola gambar yang ketiga adalah distribusi langsung. Yang keempat, rumah tangga keluarga. 5. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekianlah ini dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Cepat kali tidaknya nih dari kelompok lain ada bertanya lagi dari yang kawan-kawannya. Ada bertanya? Sudah ulang sampai 5 kawan ini. Ada bertanya? Enggak, dari kelompok 1. Kelompok 3. Oke, baiklah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Rafi balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Ibu dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya Ilham Jalkauni. Perkenalkan, saya Roma sebagai moderator. Saya Prisi sebagai sekretaris. Saya Salsa sebagai anggota. Selanjutnya saya akan membacakan hasil Suaranya, dari diskusi kelompok kami. Suaranya dibukakan, Dik. Pertama, jelaskan pengertian dari produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat untuk barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan. Berita panggilan kepada Nina tentang 83. Jadi Nina 83 segera ke ruang komputer. Sekarang juga ditunggu. 2. Faktor tenaga kerja, dan 3. Faktor modal, dan 4. Faktor kewirausahaan. Yang ketiga adalah bagaimanakah cara pendistribusian barang yang dilakukan pada gambar di atas. Pada gambar pertama, pendistribusian langsung. Pada gambar kedua, distribusi semi langsung, dan gambar ketiga, pendistribusian langsung. 4. Siapakah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi yang terlihat pada gambar di atas? Dan jelaskan. Gambar ketiga-tiganya adalah pelaku rumah tangga. 5. Jelaskan kenapa manusia melakukan kegiatan konsumsi. Jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dari saya. Apakah
Apakah ada yang mau dipertanyakan pada kalian semua? Oke, dari kelompok 2. Silakan. Apa saja yang terlibat dalam pelaku ekonomi? Siapa saja yang terlibat dalam pelaku ekonomi? Oke, pertanyaannya Apa saja yang terlibat dalam pelaku ekonomi. Silakan. pelaku rumah tangga? Jawab. Cari ini kemana? Baiklah, kita mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Jawabannya pelaku rumah tangga. Apa benar? Ada. Berarti minta diuraikan ke depan-depannya. Oke, saya semuanya ya Pak Putri. Jawabannya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Benar. Oke, lanjut. Kemudian dari kelompok Halo. saya akan meminta maaf jika ada kata Kelas 9 bersampaian dari ada yang kurang. Tak menuju apa warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 ada yang kurang. Demikian tadi penampilan dari ketiga kelompok menjalankan hasil diskusi. Paham belum yang masih hari ini? Sudah ya? Semangat lagi kali? Atau yoyo udah siang? Jadi dari kelas 9 belum ada yang kurang. Oke, ingat lagi? Silakan langsung berjalan. Rina menari Di atas menara, Marina menari di atas menara, di atas di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara. Oke. Nah, dari kegiatan kita hari ini kita sudah melaksanakan pengajian dari awal tadi sampai kita melihat penyajian materi kita, kemudian kita diskusi kelompok dan sudah menampilkan juga hasil dari diskusinya ke depan tadi. Nah, kira-kira nih untuk pembelajaran ini bagaimana hasil dengan kegiatan hari ini? Menyenangkan, enak, Karena ada enak. kita ada materinya, ada skripsinya, ada video belajarnya dan lain sebagainya. Nah ya, dan tentunya kita bisa melakukan pelajaran yang lain menyenangkan lagi. Oke, materi kita sampaikan tadi yang kita pelajari tentang kegiatan ekonomi. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Tuh, ada perwakilan dari kelompok mungkin. Siapa bisa? Putri bisa buat? Menyimpulkan materi kita hari ini buat? Bisa buat? Diskusi? Bisa? Ayo, bisa nggak? Ayo, silakan. Kesimpulannya apa pelajaran kita yang hari tadi? Jadi kesimpulannya kegiatan produksi itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, bukan cuma manusia juga bisa. Oke, jadi produksi itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, banyak ya kegiatan produksi dilakukan? Banyak kegiatan ekonomi dilakukan. Jadi semuanya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa saja tadi kebutuhan yang apa kegiatan ekonomi itu? Ada yang namanya produksi, ada yang namanya distribusi, ada yang namanya konsumsi. Kami materi kita hari ini sampai di sini dulu. Untuk minggu berikutnya kita masuk pembelajaran mengenai pelaku ekonomi dalam kegiatan dunia usaha yang telah berlangsung. Oke, hari ini Ibu Kata sampai di sini dulu pelajaran kita. Dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu Linda setelah Ibu
melakukan observasi selama proses pembelajaran? Alhamdulillah sudah bisa Bu, sudah terlaksana dalam pembelajaran di kelas 1. Oke. Tadi Bu melihat proses pembelajaran yang Bu Indah sajikan, Bu ya sudah memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan media pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi di situ Ibu lihat peserta didik aktif selama proses pembelajaran. Itu terlihat dari awal bagaimana Bu Indah mengaitkan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, di mana Ibu Indah di situ bersikap ramah, sopan, menanggapi respon positif pada peserta didik. Dan Ibu juga melihat proses pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ikut terlibat aktif, karena tadi Ibu lihat ada peserta didik mengajukan pertanyaan, Ibu Indah memberikan fasilitas, menanyakan pendapatnya. Jadi prosesnya alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan. Untuk tindak lanjutnya ke depannya diharapkan Bu Indah nanti berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Bagaimana supaya video pembelajaran itu video yang Bu Indah bikin sendiri, supaya kenapa? Karena anak merasa lebih tertarik karena ibunya ada dalam video. Jadi itu juga menjadi daya dukung untuk meningkatkan minat peserta didik. Jadi sejauh ini Ibu lihat sudah oke proses pembelajarannya. Sampai di sini ada yang perlu Bu Indah sampaikan tentang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Saya sudah ini cukup. Jadi observasi begitulah yang tampak, memang ada apa namanya sudah melakukan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Demikian, terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan sampai di sini.